Tenaganya semakin meningkat satu tingkat lagi. Yi Xiao. Periksa dengan jelas. Su Ye dan Lin Qingyao, pasangan bajingan itu tinggal di sini. Lin Qingyao, kamu wanita murahan. Berani-beraninya menikah dengan orang lain. Kalau kamu sudah rela jadi hina, jangan salahkan aku kalau aku biar kamu mati hari ini. Diam. Jadi ya. Kamu itu Su Ye. Wanita yang aku suka juga berani kamu sentuh. Ingat di kehidupan selanjutnya, buka mata lebar-lebar. Orang, patahkan kakinya yang bajingan itu. Buang ke hutan biar makan binatang liar. Kibarkan bendera anti-Jepang. Ingat di kehidupan selanjutnya, buka mata lebar-lebar. Kamu tidak boleh macam-macam sama aku. Aku ini putra sulung keluarga Ye. Kalau kamu berani macam-macam sama aku, Seluruh keluarga Ye tidak akan membiarkanmu lolos. di sini juga tidak ada yang perlu dibicarakan. Kakak sepupu kasih kabar baik nih. Tadi malam Ye Feifan jatuh dari tebing dan meninggal dunia. Sekarang tidak ada yang bisa memaksamu lagi. Apa kamu bilang itu benar? Tentu saja benar. Kakak sepupu, sepat serain Suye. Aku sekarang juga mau cari kamu. Suye ada. Aku tahu apa? Dia tidak sama kamu kan? Bukannya dia pacarmu? Kalian malam-malam tidak tidur bareng? Siapa bilang dia pacarku? Siapa juga yang tidur sama dia satu kamar? Jangan fitnah aku. Dia tidak tidur satu kamar sama kamu. Juga tidak tidur satu kamar sama aku. Terus dia tidur di mana? Kamu tiap malam usir dia dari kamar. Suruh dia tidur di hutan. Masih berani tanya. Aku tidur di hutan. Aku pasang CCTV di ruang tamu dan luar rumah. Kamu lihat sendiri deh. Sayang wajahmu bagus banget. Setiap hari suamimu disuruh tidur di hutan makan buah liar. Cantik buat apa coba? Seperti kamu ini. Mana ada pria yang gak suka sama kamu? Kenapa harus tidur di hutan sih? Kenapa juga harus makan buah liar? Aku jelas sudah kasih kamu uang banyak banget. Kenapa gak cari hotel buat nginep aja? Kakak sepupu, Suye si pekunda itu inta de mana. Kalau begitu tunggu dia pulang. Kamu serahkan uang 1 juta itu ke dia. As daftar nikah kan sudah kasih dia 1 juta. Itu aku baru tahu juga. Setelah kamu keluar, keluarga Lin membekukan kartu kamu. Kartu yang kita kasih ke dia itu. Sudah gak ada uangnya. Kartu itu gak ada saldo. Kartu itu gak ada saldo. Milimetro. Aduh. Kakak sepupu, buka pintunya. Kenapa kamu gak makan? Aku gak lapar. Aku boleh pinjam kamu 1.000 rupiah? Jangan sampai terulang ya. Kamu cowok kok pelit banget sih. Masakan di restoran ini mahal banget. Aku nggak peduli. Aku tetap mau makan di sini. Kamu bikin aku keluarin 8.000 buat makan ini. Kamu tahu nggak uang segitu? Itu semua aku dapat dari jual darah. Kita cerai saja. 4 yang. Aku nggak tahu kartu ini kosong. Aku juga nggak tahu uang ini kamu dapetin dari jual darah. Cantik buat apa sih? Setiap hari ngalah sama suamimu. Tinggal di hutan makan buah liar. Kayak kamu itu. HMPH. Di sini juga nggak ada yang perlu dikenang lagi. Hal terakhir yang kita lakukan. Kamu pasti sangat kecewa sama aku ya. Maaf aku nggak tahu. Aku benar-benar nggak tahu. Kakak sepupu. Kamu kenapa? Aku nggak apa-apa. Surat nikah, kakak sepupu. Kebetulan surat nikahnya ada di sini. Nanti kita langsung urus surat cerainya. Supaya kamu juga bisa mulai hidup baru. Aku nggak mau cerai ya.
Xiao Shui, aku putuskan untuk beli rumah ini. Juga kirimkan foto aku dan Suye ke aku ya. Oh Suye. Kamu di mana? Aku mau balik ke ibu kota. Aku mau pegang kendali keluarga Lin. Dengan kekuatan keluarga Lin, aku akan cari kamu. Aku akan, demi kekayaan tanpa batas. Jadi wanita, kamu lagi. Urusan cerai biar dia yang urus sendiri saja. Aku juga harus cari tempat penuh energi buat berlatih. Wanita ini benar-benar punya pesona alami. Sangat langka. Tapi kalian punya pandangan yang terbatas. Nona ini. Mau nggak tambah WeChat? Dia mencuri barangmu. Coba cek tasmu, ada yang kurang gak? Siapa yang mencuri barang? Aku rasa kamu ini pelecehan seksual. Tolong dong, cepat. Time Semua. Demi ngegombal, malah pakai trik murahan begini. Aku bilang sama kamu, nggak ada kotak kayu apapun. Aku juga nggak kehilangan barang. Jangan ikut-ikutan aku lagi. Bol. Aku nggak nyolong barang. Lepasin aku cepat. Kalau nggak aku panggil satpam. Pergi sana. Jangan sampai aku lihat kamu lagi. Ah. Kotak kayunya mana? Bus besar aku belum datang. Kamu tahu nggak demi naik bus besar ini, berapa banyak orang yang ngegombal aku? Kianru, kamu marah apa sih? Ibu suruh kamu naik bus itu pasti ada maksudnya. Coba cek tasmu, ada nggak kotak kayu kecil? Dia nyolong barangmu. Coba cek ada kotak kayu di dalam tas kamu nggak? Kamu masukin kotak kayu ke tas aku. Betul. Itu batu giok spiritual yang dibeli kakakmu seharga 100 juta. Barang berharga banget. Selain itu, ini berkaitan dengan rahasia keluarga Shen kita. Balasannya harus disembunyikan dengan cara licik. Biar kakakmu diam-diam masukin ke tas kamu. Orang lain pasti nggak bakal nyangka. Dia niat baik cuma mau coba. Tapi kamu malah gak percaya. Camilan kamu dicuri orang. Apa? Aku juga nggak nyangka. Ternyata si maling itu nyuri barang berharga kayak gini. Habengget. Untung buat kita, dengan batu spiritual ini, meski nggak cari tempat beruntung, bisa naik ke tahap pertengahan latihan Ki. King lihat orang di samping itu diam-diam liatin kamu. Udah kebiasaan. Orang yang maling barang Buddha itu ada di mobil ini. Ternyata barangnya beneran dicuri. Kamu ini benar-benar aib di dunia pencuri. Pergi. Suruh semua orang di atas turun semua. Serahkan semua barang berharga kalian. Odar bir biut aman-aman coke, malatuli. Serahkan semua barang kalian ke aku. Ayo. Masih ada dua cewek cantik juga. Harus kakak sendiri yang suruh kalian turun mobil ya? Tapi juga keras kepala. Turun mobil. Hei, kamu kena masalah nih. Awalnya cuma mau pinjam uang. Sekarang malah mau ada yang mati. Gimana dong King? Kita laporin polisi aja. Ini kan di pinggiran kota. Lagian bukan kita yang mulai. Hei, kalau kamu minta tolong ke aku mungkin bisa selamatin kamu. Bener-bener bisa pura-pura banget. Paman Longgi. Kami sekarang kena perampokan di pinggiran Longcheng. Paman Longgi. Kami sekarang kena perampokan di pinggiran Longcheng. Itu dia yang nyuri barang aku. Nah, kamu gak ngerti aturannya. Nyuri barang aku, terus mukulin orang aku. Katain, gimana nih? Ganti rugi, nanti minta maaf. Aku kira lebih. Nak, aku saranin kamu sepe datang sini. Belutut minta maaf sama Tuan Ho aku. Balikin barang yang kamu curi. Sekalian ganti rugi 10 juta. Aku pikir-pikir dulu. 10 juta terlalu sedikit. Jadi 100 juta aja. Tapi kalian cuma perlu nunduk minta maaf ke aku. Kamu main-main sama aku. Tunggu, Buddha. Bisa nggak kasih aku muka? Maafkan dia sekali aja. Cewek ini cantik banget ya.
Makanya si anak itu mau jadi pahlawan nyelamatin perempuan cantik. Kamu ada muka apa sih? Gini aja deh. Kamu temani aku tidur sekali. Aku janji nggak ganggu dia. Gimana? Kamu ada muka apa sih? Gini aja deh. Kamu tidur sama aku sekali. Aku bebaskan dia. Gimana? Ah, muka aku nggak bisa. Tapi muka Bos Long pasti bisa. Aku barusan telepon Bos Long. Orangnya bakal datang segera. Bos Long siapa sih? Bos Long dari San Matun, Beijing. Bos Longgi. Oke, 10 menit. Kalau orang Bos Long datang, aku bebaskan. Kalau nggak datang, kalian bertiga nggak ada yang bisa kabur. Tapi anak muda, kamu harus serahkan barang curian kami dulu. Ribet amat sih. Aku masih mau ke Gunung Tangbai. Cepat sujud minta maaf sana. Pasti Bos Long nggak segitu nggak tahu sopan santunnya. Kamu serahin barangnya. Kalau nggak, aku juga nggak bisa jamin kamu selamat. Ikut campur urusan orang. Niat baik tapi disalahartikan. Ayo kita pergi. Biar dia bunuh diri sendiri. Tunggu dulu, Bos Long bilang datang. Kalian nggak bisa pergi. Bocah begong nggak tahu diri. Hari ini Buddha bakal bikin kamu ingat terus. Aku putuskan tangannya. Di depan aku. Kamu manusia atau hantu? Aku manusia yang sombong. Tolong semua, kasihan aku. Aku mau ganti rugi. Aku mau ganti rugi. Kartu ini ada 1 juta. Kodenya 688888. Aku mau ganti rugi. Aku mau ganti rugi. Kartu ini ada 1 juta. Kodenya 68. Walau nggak bisa langsung buat latihan, tapi bisa buat bikin formasi kumpul energi. Jadi nggak bakal kekurangan tempat latihan. 1 tempat aja belum cukup. Itu barangku. Ini hasil buruanku. Ini dari mana? Ini guruku yang kasih. Kamu tanya buat apa? Guru ada di mana? Kenapa aku harus kasih tahu kamu? Beijing. Klinik Tonggring. Beijing. Tenang aja. Aku orang baik. Aku orang baik. Keren banget. Keren apaan sih? Kan cuma penari biasa. Jangan sampai aku ketemu dia lagi. Batu gioknya mana? Haklin. Batu abu-abu ini mengandung energi ajaib. Asal bisa membuka tabir misterinya, pasti akan jadi harta karun dunia medis. Energi baru bisa berhubungan dengan dunia medis? Menarik sekali. Profesor Lin, teknologi riset ini. Grup Lin kami sudah menginvestasikan 10 juta untuk riset ini. Saya sejarah suruh orang bunjianda. Bagus sekali, terima kasih Pak Lin. Suye, aku sudah mengambil alih. Keluarga Lin mengelola aset ratusan miliar. Kamu di mana? Itu. Ah, Kalian para paparazzi benar-benar menyebalkan. Bisa nggak jangan terus ngikutin saya? nggak jelas banget. Cukup. Jangan pura-pura lagi. Katakan saja. Kamu mau tanda tangan atau wawancara eksklusif? Selesai cepat pergi. Jangan ganggu lagi. Ini. Maaf, saya tidak kino kamu. Bajingan. Kamu pasti sengaja. Aku nggak percaya kamu nggak kenal aku. Enlang. Tahap latihan chi tangga.
Dasar kamu yang rendah. Aura di batu spiritual sudah saya hisap habis. Aura. Sampai jadi batu spiritual rusak cuma buat formasi pengumpul aura. Nah, kamu sakit apa sih? Saya nggak sakit, malah kamu yang sakit. Kenapa kamu maki-maki sih? Oh, kamu mau cari masalah ya? Kamu yang sakit. Keluarga kamu semua sakit. Kamu benar-benar sakit. Lemah ginjal. Saya sendiri dokter. Saya nggak tahu saya sakit atau enggak. Tolong keluar dari rumah sakit Tongren kami. Wang Xiao Jangan Kazar. Pak Lin dia memang datang ke rumah sakit kita buat cari masalah. Masuk nggak buat berobat. Malah bilang saya lemah ginjal. Saya dokter sendiri. Saya tahu saya lemah ginjal atau enggak, bukan? Berikan tanganmu padaku. Kawan muda, benar sekali. Kamu memang lemah ginjal. Mulai sekarang jangan begadang terus. Kawan muda, kalian medismu luar biasa. Saya ingin tahu maksud kedatangan Anda ke rumah sakit Tongren kami. Beli bahan obat. Masih ada bahan obatnya? Entah Anda masih punya kegemaran seperti ini atau tidak. Saya punya banyak batu spiritual abu-abu seperti ini. Saya ingin tanya kawan muda, batu spiritual abu-abu ini berasal dari mana? Gadis King King yang memberikannya padaku. Batu spiritual abu-abu harganya tidak murah. King King memberikannya padamu. Itu berarti hubungan kalian biasa saja ya? Aku sebenarnya mau beli ini, tapi harganya mahal. Jadi akhir-akhir ini aku sedang meneliti nilai obat dari batu kura-kura. Kupikir kemampuan medismu cukup bagus. Kalau kamu mau bantu aku sedikit, aku bisa membuatmu ikut dalam urusan ini. Karena kamu pacarnya King King, jadi kamu bikin orang luar lagi. Cucu perempuanku hari ini ikut acara kumpul teman sekelas. Tapi aku ada pasien yang perlu dikunjungi beberapa hari. Aku ingin kamu menjemputnya pulang. Tuan tua ini orangnya jujur. Aku juga tidak tega sembarangan membunuh orang. Kalau memang mau mengambil nyawa mereka. Nanny Berry tahu, dia keinginan sebenarnya dari batu, failing. But Aku lagi di KTV di Hao merayakan ulang tahun sama sahabatku. Bilang ke kakek ya, aku sudah dewasa. Setelah selesai aku pulang sendiri. aku yang akan datang carimu. Wah, apa yang terjadi sama si cantik Lin ini? Entahlah. Aku sudah dewasa, tapi kakek masih memperlakukanku seperti anak kecil. Tanya aku, pasti soal kakekmu itu. Si tua kuno itu mana mau ambil pusing. Mungkin itu muridnya. Dengan wajah cantik seperti Lin, siapa yang gak langsung jatuh hati? Lihat kamu pasti langsung bersimpuh di bawah rok merahnya. Sekarang si anak muda Jiang punya saingan cinta lagi nih. Hahaha. Ada saingan cinta lagi hahaha. Aduh. Sepasang mahasiswa miskin, masa bisa lebih hebat dari yang Master Xiao kita? Yang Master Xiao sebenarnya punya pendapat soal kamu. Kamu setuju? Siapa? Lin Xia, kakekmu suruh aku antar kamu pulang. Syukurlah. Aku memang Lin Qian. Sekarang aku nggak pulang. Kamu nggak usah ikut campur. Kamu keluar dari sini. Kalau begitu aku tanda kamu. Wah, terus terang banget nih. Yang Master Xiao kamu dapat saingan cinta lagi. Bau bahagia banget nih. Si kampungan bego juga mau jadi saingan cinta yang Master Xiao. Bikin aku ngakak banget. Dia mungkin belum pernah ke tempat mewah seperti ini. Haha. Aduh nggak bisa. Mau ke kamar mandi dulu. Kamu ada urusan. Kamu pulang dulu aja ya. Beritahu kakek aku. Aku sudah janji sama kamu. Kakek, aku tunggu di sini. Tolong, kamu mau ngapain? Tolong aku. Kamu mau ngapain? Roro, kamu kenapa? HMPH, tadi ada pria tua berani menggoda Roro. Aku kasih beberapa pukulan keras ke dia. Bayarkan dia ingat pelajaran. Kakshu, kamu tadi keren banget. Sudah pasti. Cari lelaki ya harus yang kayak aku. Jangan cari yang cuma bisa makan doang, pengecut itu kan. Siapa? Yang itu, berdiri sana. Aku yang pukul dia. Dia menggoda pacar saya. Tentu saja saya harus memukul dia.
Kalau memikul siapa saya tahu. Saya buat kamu apa sih? Ayah saya Chen He. Di depan Long Ye saya yang pukul teman saya itu kamu. Datang kakek juga nggak guna. Di depan Long Ye saya yang pukul teman saya itu kamu. Datang kakek juga nggak guna. Kamu Long Ye kan? Saya nggak tahu dia teman kamu. Maaf ya. Maaf. Saya benar-benar nggak tahu dia teman kamu. Maaf, maaf. Maaf. Siapa yang peduli sama maaf kamu? Saya ganti rugi. Saya ganti rugi. Saya ganti 1 juta. Long Yi, Zhanga. SSSD. Minta maaf tapi nggak tulus. Ngatain siapa sih? Hari ini kamu mati atau pacar kamu tidur sama saya semalam. Bro. Ah. Long Yi, jangan, tolong saya. Saya salah. Miuzu seba inya diselesaikan, bukan dibikin tambah ribet. Long Yi. Dia mungkin sudah kaget banget sama suasana kayak gini. Atau biar Xiaonan yang kasih tahu dia. Terlalu berlebihannya? Iya, terlalu berlebihan. Kalau begitu saya tunjukkan yang lebih berlebihan lagi. Songjie, kamu nggak apa-apakan. Masih belum turun hahaha maaf ya. Jadi maksudmu, pacar kamu harus nemenin saya semalamnya. Dasar penjcut. Pas saya salah. Bawa dia ke kamar Bos Lee. Kalian nggak bisa begini. Mau ngapain? Mau ngapain sih? Mau ngapain? Lepasin saya. Lepasin. Triple A. Kamu benar-benar berani ya. Kamu lebih berani dari semua pria di ruangan ini. Aduh, adik-adik. Haha. Gadis-gadis, kalau kalian begitu akrab, saya yang akan bela kalian. Pukul mati bos kamu. Ahaha. Itu terserah kamu deh. Long Ye, saya jarang banget mood bagus kayak sekarang. Kamu ini siapa sih? Menggekakin rencana saya. Karena saya sudah janji sama dia. Gampang banget. Tunggu sampai saya selesai tidur. Apa? Sekarang saya akan kirim kamu ke neraka. Bro, bunuh dia. Ayo. Nggak nyangka kamu juga petarung. Jangan kira masih muda. Kalau bisa sedikit jurus silat, pasti jadi yang terkuat di dunia. Hari ini naga besar akan mengajar gurumu dengan baik. Naga besar adalah penjudi kelas 1. Bisa jadi bos di ibu kota bukan tanpa alasan. Hari ini saya, Lee, sangat beruntung menyaksikan aksi naga besar. Kak Su, kamu cepat pergi saja. Jangan pedulikan aku. Ayo kalian pergi. Jangan sampai ada yang bisa. Hari ini biar kalian tahu apa akibatnya melawan petarung kelas 1. Kamu. Hanya itu. Keren banget. Ternyata kamu seorang master silat. Yang bilang itu yang latihan kultivasi. Kamu mau mati gimana? Kak Su, jangan dong. Itu kan melanggar hukum. Betul, membunuh itu melanggar hukum. Jadi, Kakek Su, saya benar-benar tidak tahu siapa Anda. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya bersedia membayar 10 juta. 10 juta, tolong lepaskan saya. Ini. Buruk. Kamu malah merusak dantian saya. Lebih cepat dapat uang kalau hitam makan hitam. Keksu. Terima kasih hari ini.
Sama-sama. Aku cuma janji sama kakekmu untuk menjemputmu pulang. Oh iya, mulai sekarang jauhi orang yang namanya Xiaonan itu. Dia bukan orang baik. Oh, Kak Si, kamu jangan-jangan mau naksir aku ya? Oh Kak Su. Kamu jangan-jangan mau naksir aku ya? bakat bawaan lahir itu sudah dari sononya. Latihan bersama dengan Tungku bisa tingkatkan kemampuan. Kalau Kakekku nggak bakal setuju sama kamu. Ini hadiah buat kamu. Dadah. Eh, bersihkan hati dan hapus dosa. Perkuat dasar dan sumber energi. Akhirnya merasa nggak terlalu kosong. Wah, bau banget. Hanya tersisa lebih dari 10 juta di tubuh. Masih terlalu miskin. Demi formasi pengumpul energi. Demi barang pusaka. Demi rencana kultivasi saya. Harus terus cari uang. Demi formasi pengumpul energi. Demi barang pusaka. Demi sistem kultivasi saya. Harus terus cari uang. Nonon. Sudah Anda disebut oleh netizen sebagai akting alami. Bagaimana pendapat Anda tentang itu? aku cuma tiduran nonton. Katanya adikmu jadi orang lumpuh setelah lahir. Itu beneran nggak sih? Tidak bisa saya beri komentar. Ada yang bilang kamu dan bintang populer Zhang Tingfeng jatuh cinta karena syuting. Sudah pacaran diam-diam. Apa kamu percaya dengan kabar itu? Aku akan menuntut kamu karena fitnah. Berkat film ini, penggemar Alan melonjak drastis. Sudah jadi nomor 1 di seluruh negeri. Menjadi bintang besar yang dikenal semua orang. Bagaimana perasaanmu tentang ini? Kamu bahkan tidak berani keluar rumah pakai kacamata. Ayo, Nona 3. Masih muda dan segar. Pak ini, boleh tanya, rasanya seperti apa naik bersama pria dan wanita? Aku tidak kenal dia. Minggir, biar aku lewat. Pasti sengaja. Obat warisan leluhur. Bisa menyembuhkan segala penyakit. Penyakit sulit dan rumit. 1 butir langsung berhasiat. Alan, kamu kan juga bintang besar. Kok bisa percaya sama penipu jalanan seperti ini? Kalau kamu mau sembuhin adikmu, aku bisa kenalin rumah sakit luar negeri yang bagus. Jiang Shengfeng, jangan ikut-ikut aku. Aku nggak perlu kamu atur-atur. Kalau kamu terus nyebarin gosip kita pacaran di internet, jangan salahkan aku kalau aku gak sopan sama kamu. Alan, aku juga niat baik kok. Aku tahu adikmu sakit. Aku langsung cari rumah sakit lokal buat sembuhin adikmu. Waduh, ini bukan obat warisan leluhur. Spesialis buat orang koma. Spesialis buat orang koma. 1 butir langsung berhasiat. Obatmu benar-benar bisa sembuhin orang koma? Tentu saja. Hahaha. 1 butir langsung berhasiat. Suaranya kok agak familiar ya? Kayaknya kamu jangan percaya dia. Lihat dia nutupin mulutnya rapat-rapat. Dari cara dia, jelas-jelas penipu. Zhang Shenggong. Adikku sudah pindah ke 12 rumah sakit. Sudah 3 bulan terbaring di ranjang rumah sakit. Masih ada secercah harapan. Aku gak akan menyerah. Minggir. Aku mau 1 butir. Aku mau 1. 1 butir harganya 1 juta. Kartu ini kebetulan isinya 1 juta. Lihat deh. Kamu jangan percaya dia. Anak ini, apa kamu sudah gila pengen duit? 1 butir obat dijual 1 juta. Kenapa kamu gak coba rampas aja? Berani penipu-penipu di depan aku? Percaya gak? Aku hajar kepala kamu. Aduh.
Pergi sana, aduh. Satpol PP datang. Haha, Satpol PP datang. Lihat kamu masih mau nipu gimana. Satpol PP datang. Mau beli gak? Kalau gak beli, gak kebagian. Beli. Iya, teman di tanah sana. Aku lihat kamu tiap malam pesta pora, sampai keseringannya. Mau nggak kamu beli juga satu pil penguat tenaga? Serius, tentu saja. Alan, jangan dengarkan omong kosong dia. Senjataku sama sekali nggak lemah. Jelly Day Allen. Ada petugas kota nih. Kayaknya jualan di sini oke juga. Kalau bukan karena Awen yang jadi penanggung jawab, mungkin nggak bakal laku sedetik pun. Ayo jalan, jalan. Sekarang juga kirim itu keluar. Xiaowao. Kamu sudah tidur 3 bulan. Kapan kamu bisa bangun? Xiao Hao, obat ini ternyata benar-benar bisa menyembuhkanmu. Aku kira ku ketemu penipu lagi. Aku harus berterima kasih padanya nih. Obat seharga 100 juta per butir sudah ada yang beli secepat ini. Mau jadi? Khusus untuk Beijing. Harus bayar tanda jadi dulu. 100.000 di Beijing. Tanda jadi sudah aku kirim. Sampai jumpa besok. Masuk 100.000 ke rekening bank. Masuk 100.000. Cepet banget. Beneran ada duit ya? Satu butir obat dijual seharga 1 miliar. Ini jelas penipuan, kan? Makanya aku suruh dia datang langsung. Menipu aku. Shengguguan Xiaoshui. Kan gak suruh dia kenyang. Kakak sepupu, besok kamu juga datang lihat keramaiannya. Aku besok ada tugas dinas. Lin Jie, sejak kamu pulang dari Longcheng, kamu kayak berubah jadi orang lain aja. Kamu sudah pegang kendali keluarga Lin. Kenapa masih kerja keras banget sih? Aku benar-benar nggak tahu kamu dulu ngalamin apa. Setelah Xie Xuan mati di Qiuyue, sekarang kamu mungkin sedang bersembunyi. Aku cuma bisa lindungi dia kalau menyusup ke keluarga Ye di Beijing. Komandan, kapan aku bisa ketemu kamu? Kakak sepupu, lagi mikirin cowok ya? Dasar, Profesor Lin bilang Yu, batu spiritual bisa menyembuhkan penyakit adik ipar. Aku lihat kamu sebaiknya buru-buru kasih hadiah untuk batu spiritual Yu itu. Aku udah kasih hadiah lebih dari seminggu. Tapi nggak ada kabar apa-apa. Aku juga nggak tahu itu barang beneran ada atau nggak. Ayo pergi. Suye yang nyuri batu spiritual UMU itu lagi sembunyi di sini. Berani-beraninya nyolong dari keluarga Shen. Hari ini harus kita potong tangannya. Suye. Berani. Nyuri barang keluarga Shen, masih mau kabur? Suye, batu spiritual Yuku ada di kamu nggak? Gadis ini, bukannya kamu bilang gak ada yang hilang? Kok sekarang malah nyalahin aku nyuri barang kamu? Aku nggak maksud begitu. Jangan banyak omong. Serahkan batu spiritual Yu-nya. Tunggu dulu. Suye. Batu Yuling benar-benar sangat penting bagi keluarga Shen kami. Tolong kembalikan itu padaku. Aku bisa menggantinya. Seru, biut apa kamu buang-buang kata dengan pingkiri keselani. Serahkan batu Yuling. Aku bisa memaafkan nyawamu. Mengancam aku? Dengan segerombolan ikan busuk dan udang remeh ini, orang terakhir yang berani bicara seperti itu padaku sudah mati. Hehe, dikelilingi penari pengawalku. Masih berani bertingkah sombong? Kalau kamu memang cari mati, maka aku akan wujudkan keinginanmu. Kalau kamu memang cari mati, maka aku akan wujudkan keinginanmu. Katakan, bagaimana kamu akan mewujudkannya? Tuan Su, aku mohon padamu, bebaskan ayahku.
Dia mau membunuhku. Kenapa aku harus membebaskannya? Asalkan kamu mau bebaskan ayahku, aku mau melakukan apapun yang kamu minta. Nama siapa? Shen Qingru, aku Shen Qingru. Terima kasih, Siri. Batu Yuling yang kalian cari. Adalah batu yuling miliknya. Ternyata batu Yuling memang ada di tanganmu. Bagaimana? Masih mau merebut? Takut ya? Takut. Suye, batu yuling ini benar-benar sangat penting bagi keluarga Shen kami. Benar-benar sangat penting. Bisa tidak kamu kembalikan padaku? Begini saja. Kamu cium aku sekali. Kamu cium aku sekali. Aku akan beri kamu makanan ringan. Cium kamu. Aku nggak mau, sudah. Tunggu dulu. Aku mau. Masa cuma sekali ciuman gak cukup? 10-10 kamu menang. Ani beat kamu. Bada bye-bye Ling. Sekarang kamu bisa menaiki pohon besar keluarga Shangguan. Haha, dasar nakal. Telur kok bisa sekejam itu sih? Ini kan ciuman pertamaku. Orang ini tingkat seni bela dirinya sangat dalam dan misterius. Hanya layak dianggap teman berani. You can Yuzu. Kupikir dia tertarik padamu. Aha. Dan dia juga ganteng sekali. Kalau dia benar-benar bisa jadi bagian keluarga Shen kita, maka keluarga Shen kita pasti akan makin kuat dan maju. 4 keluarga besar. Ayah, kamu ngomong apa sih? Aku nggak mau dinikahin sama dia. Kamu lagi, tiap kali selalu naik lift sama aku. Tapi bilang kamu nggak ngikutin aku. Ketemu kamu pura-pura dingin supaya aku perhatiin. Aku kasih tahu ya, aku nggak mau kena tipu sama kamu. Aku, seorang bintang film papan atas, lagi ngomong sama kamu loh. Kamu kok nggak jawab sih? Kamu nama siapa? Kamu jangan-jangan gay ya? Kamu mau ngapain? Aku cuma mau tanya nama kamu aja. Namaku Suyi. Aku ngerti. Cepat minggir sana. Kamu mau ngapain? Kamu mau ngapain? Pelecehan terhadap wanita itu melanggar hukum. Kamu masih muda. Jangan sampai salah jalan ya. Lion in Jayak Ini berharga. Jiang Chengfeng, temanku. Kenapa? Waktu ini bisa mengacaukan pikiran orang. Lama-lama bisa dikendalikan orang. Malah berbahaya. Coba rasakan. Sekarang pasti lebih santai kan? Iya, jauh lebih nyaman. Aku selama ini kira kondisi mentalnya buruk. Ternyata adiknya sakit. Ternyata Jiang Zitao bajingan itu. Tunggu saja aku ya. Ini jadi milikku. Obat dari pegunungan Miao, khusus untuk menyembuhkan orang koma. Khusus untuk menyembuhkan orang koma. 1 butir langsung berefek. Obatmu benar-benar bisa sembuhin orang koma? Tentu saja, 1 butir langsung berefek. Suara orang ini kok agak familiar ya? Jangan-jangan dia. Tolong ucapkan terima kasih pada kepala keluarga Shen yang sudah membantuku mendapatkan batu giok. Asal bisa menyembuhkan penyakit ibuku. Posisi agen 4 Provinsi Jianghe di grup Tianyu. Akan kupercayakan padamu. Terima kasih banyak, Nona Shangguan. Nona Shangguan. Nona Shangguan. Entah kenapa, batu giok ini ternyata sama sekali nggak berefek pada penyakit nyonya. Kok bisa begitu? Profesor Li, Anda nggak bilang kalau hanya dengan dapat batu giok ini, pasti bisa sembuhin penyakit ibuku? Energi batu giok ini sepertinya sudah habis total. Makanya nggak berefek. Nona Shangguan. Soal agen itu, kamu pergi sana. Bawa barangmu dan segera pergi. Bawa barangmu dan segera pergi.
Ini jadi masalah. Sepertinya harapan kebangkitan keluarga Shen masih harus bergantung pada Suye itu. Nanti aku suruh Xiao Lu dekat-dekatin dia. Kok dia bisa di sini? Berani juga dia data. Jangan dia benar-benar dalam bahaya. Suruh dia masuk. Dan suruh Profesor Lin dorong ibuku keluar juga. Suye, Shangwan Xiaoxue. Kok kamu pasiennya? Memang sudah kenal sih, tapi harga 1 miliar. Ngakbol kurang 1 senpon. Memang sudah kenal sih, tapi harga 1 miliar. Ngakbol kurang 1 senpon. Suye, siapa sih yang gak kenal kamu? Di depan aku, kamu masih sok jadi tabib hebat. hari ini aku lihat muka sepupuku. Aku bisa memaafkan kamu, tapi tolong segera pergi. Aku nggak mau lihat kamu lagi. Jangan banyak omong, aku mau ketemu pasien. Suye, kamu bisa sembuhin penyakit ini? Gampang, minum obatku. Pasien bakal sembuh. Omong kosong. Di dunia ini, mana ada obat efektif untuk penyakit Alzheimer? Aku kira kamu orangnya baik. Aku bahkan mau terima kamu jadi murid. Ternyata kamu cuma tukang omong kosong. Penepedan pembohong. Kamu masih mau terima aku jadi murid? Kukup, Suye. Profesor Lin adalah guru besar kedokteran. Profesor Lin juga di dunia ini satu-satunya dokter yang berhasil sembuhkan pasien Alzheimer stadium akhir. Profesor Lin mau terima kamu jadi murid. Itu kehormatan seumur hidupmu. Tapi, hari ini untung Profesor Lin sudah lihat siapa kamu sebenarnya. Kalau enggak, dunia pengobatan tradisional Cina bakal dapat satu orang buruk lagi. Hari ini untung Profesor Lin sudah lihat siapa kamu sebenarnya. Kalau enggak, dunia pengobatan tradisional Cina bakal dapat satu orang buruk lagi. Ilmu nggak bagus. Kamu masih berani ngomong seenaknya. Nama baik pengobatan tradisional Cina justru rusak karena orang sepertimu yang sok pintar dan anak kemarin sore. Aku bilang bisa sembuhin, ya bisa sembuhin. Minum obatku, dia bakal langsung sembuh. Masih muda, kok bisa berteman dengan penipu sepertimu? Kamu bilang bisa sembuhin. Katakan padaku, apa itu kasus penyakit Alzheimer? Aku nggak tahu. Katakan padaku, siapa 10 tabib terkenal di Tiongkok kuno? Aku juga nggak tahu. Katakan padaku, 4 diagnosa dan 6 teknik. Kamu jago yang mana? Nggak satu pun? Katakan padaku. Teori Yin dan yang dalam pengobatan tradisional. Teori 5 pergerakan dan 6 energi. Teori meridian, teori 3 sumber. Kamu ahli yang mana? Semua yang kamu sebutin nggak ada yang benar. Orang buruk pengobatan tradisional. Semua yang kamu omongin aku nggak tahu. Orang buruk pengobatan tradisional, cabut sana. Kalau kalian nggak niat sembuhin, ya sudah, sudahlah. Tapi uang muka aku nggak akan kasih ke kamu. Suye, keluarga Shangguan kami bukan seperti itu. Baru belajar, sedikit saja, langsung keluar pamer dan menipu. Omong kosong bisa menyembuhkan penyakit yang tak tersembuhkan. Justru orang sepertimu tidak hanya membuat pasien terlambat sembuh, tapi juga merusak reputasi pengobatan Tiongkok tradisional kami. Kembalikan uangnya pada Nona Shangguan. Jangan pakai ketidaktahuan kalian untuk menilai kehebatan saya. Penyakit ini kamu tidak bisa sembuhkan. Tapi itu bukan berarti saya tidak bisa. Aku yang bodoh? Kamu ngerti apa tentang pengobatan Tiongkok? Berani bilang aku bodoh? Memang aku tidak paham pengobatan Tiongkok, tapi tingkatan aku bukan sesuatu yang bisa diterima oleh pengobatan Tiongkok. Hahaha, tingkat NPA? Kamu ingin tahu? Kalau begitu aku tunjukkan tingkatan aku padamu. Teknik Dewa. Teknik Dewa. Tingkatan abu ini, aku sudah bilang, tingkatan aku kalian tidak akan mengerti. Suye, aku salah. Aku beli obatmu. Obatku bukan sembarang orang bisa beli sesuka hati. Aku tambah uang. Tidak jual. Tangkap dia. Kamu mau bertindak? Suye, aku harus sembuhkan penyakit ibuku. Aku cuma mau obat di tanganmu. Jangan paksa aku dengan alasan muluk. Kalau begitu, ayo bertindak. Kamu mau mulai? Tenang, Profesor Lin. Aku tidak akan menyakitinya. Suye, maafkan aku. Asal bisa menyembuhkan penyakit ibuku. Kamu suruh aku bagaimana? Minta maaf saja sudah jadi berantem. Ayam kampung Panberani, rebut barangmu. Ini dia legenda penjaga keluarga Shangguan, Molau. Molau,
jangan sampai kamu bunuh dia. Suye, Molau adalah master bela diri. Kamu tidak akan bisa kalahkan dia. Cepat serahkan pilnya. Aku akan ganti rugi kamu. Aku akan ganti rugi kamu. Nah, serahkan pilnya, aku maafkan kamu. Nah, serahkan pilnya, aku maafkan kamu. Aku bahkan tidak bisa tahan aura membunuhnya. Tingkatan seperti ini, berapa banyak orang sudah dia bunuh sebenarnya? Emolau. Molau memang master bela diri. Kok bisa seperti ini? Master bela diri cuma segini? Kamu mau ngapain? Berani kamu, sentuh aku? Aku akan ajari kamu pelajaran untuk sepupumu. Ah, kamu mau ngapain? Bajingan, lepasin aku. Jangan, aku mau lapor ke kakakku. Kakak ipar, aku minta maaf. Tolong lepaskan aku. Aku bukan kakak iparmu. Kamu tidak boleh pergi. Kamu masih mau bertindak? Kakak ipar, tolong selamatkan ibuku. Asal kamu mau kasih obatnya ke aku. Kamu boleh tempar aku berapa kali juga gak apa-apa. Kamu gila ya? Kamu punya obat. Minggir. Aku gak mau. Mas, gimana kalau kamu kasih obatnya ke aku saja? Atau kamu pukul aku sampai mati juga boleh. Kamu kira aku gak berani bertindak ya? Kamu kira aku gak berani bertindak ya? Mas, kamu benci aku ya? Kakak sepupu, gimana kalau aku jadi wanitamu? Boleh gak? Asal kamu mau kasih obatnya ke aku. Aku mau nikah sama kamu. Baik-baik, aku kasih. Jangan kalau gak mau, aku simpan saja. Wah, bagus banget. Aku, Shangguguan Xiaoshui, pegang kata. Mulai sekarang aku jadi milikmu. Baiklah. Lepaskan aku, lepas. Tolak dengan tegas. Jangan lupa transfer uangnya. Jelek. Aku bilang aku jelek. Aku ini wanita yang paling memukau di ibu kota. Tahu gak sih? Sebenarnya kamu punya berapa banyak rahasia? Dia bukan kakak iparku juga. Sudahlah, Shangguguan Xiaoshui. Kenapa kamu sampai punya perasaan sama orang aneh ini? Ya. Alan, ini rumahmu ya? Pertama kali datang, mohon bimbingannya. Tubuh yang luar biasa indah. Tenang, aku pasti akan membuatmu terlihat sangat cantik dalam foto. Panas sekali. Panas. Hihi. Kamu ini bintang besar kan? Kalau gak mau reputasimu hancur, mending patuh saja sama perintahku. Lanlan. Kamu tahu aku cinta kamu seberapa? Sepatu itu. Aku habiskan 20 juta untuk membelikannya untukmu. Kamu harus patuh jadi budakku, oke? Kenapa harus ketahuan aku ya? Panas. Oke. Sekarang aku bikin kamu dingin dulu. Panas. Oke. Sekarang aku bikin kamu dingin dulu. Kamu tahu aku cinta kamu seberapa. Aku habiskan 20 juta untuk membelikannya untukmu. Kamu siapa sih? Pergi sana. Mau bunuh diri ya? Hei. Alian. Hei. Nona Dewi, jangan bunuh aku. Kalau kamu bunuh aku, kamu juga akan melanggar hukum. Kalau kamu cewek, aku pasti kasih kamu sekarang juga. Aku punya uang, aku punya banyak uang. Berapa banyak? 200 juta. Mundur. Hei,
Baik-baik, terima kasih, pahlawan muda. Terima kasih, pahlawan muda. Orang si jahat kamu. Aku tak akan biarkan kamu hidup di dunia ini. Bunuh dulu abang ini. Lalu bunuh 3 orang lagi. Apa yang terjadi? Ya. Bajingan. Berani rusak rencanaku. Menghina hartaku. Tidak akan mati dengan tenang. Bina dulu yang menusuk hati. Lalu bunuh 3 jiwa. Ah, panas. Panas sekali. Siwe. Aku mau. Ah, Siwe. Aku mau kamu. Ah. Banggan. Sesuai harapan. Obat bius yang sangat beracun. Obat bius yang sangat beracun. Ya. Aku mau. Langit Taihang, padamkan 5 elemen. Usir setan dan lindungi yang lemah. Naming Hongsheng, ajak sana dan journey. Aku mau ketenangan hidup sekarang. Tubuh ini sedang penuh darah dan semangat. Hampir tidak bisa dikendalikan. Tapi kalau terus begini, lama-lama jadi iblis dalam hati sendiri. Tapi aku juga tidak bisa memanfaatkan situasi orang lain yang lemah. Namaku terlalu licik, dan buatku terlalu tidak berguna. Mendingan aku bersihkan ABC. Kebetulan besok aku mau ketemu seorang kakek. Kalau ada kertas bekas, bisa aku kasih ke dia. Ternyata cuma mimpi basah ya. Ini. Baju Sui. Sui. Aku mau. Ye, kamu bajingan. Berani melakukan hal seperti ini padaku. Tidak boleh. Aku tidak bisa lapor polisi. Kalau sampai ketahuan, hidupku hancur seumur hidup. Aku akan membunuhmu. Tadi malam, itu kamu, kan? Tadi malam, itu kamu, kan? Tidak usah terima kasih padaku. Aku cantik, kan? Alemayan. Aku muak sama kamu, kepala besar. Aku peringatkan kamu. Kalau berani nggak hormat lagi sama aku, hati-hati aku nggak bakal sopan sama kamu. Aku akan membunuhmu. Bunuh kamu, bunuh kamu. Aku nggak punya waktu buat main sama kamu.
Buktinya jelas banget. Masih bisa ada salah paham apa lagi? Suyan, kamu benar-benar brengsek. Aduh, guru datang. Baru kemarin aku sadar betapa tinggi ilmu kedokteran senior ini. Aku yang gak tahu menghargai orang hebat. Semoga senior mau menerima aku jadi murid. Aku nggak terima murid. Aku nggak terima murid. Kalau senior mau terima aku sebagai murid, aku rela seumur hidup mengabdi seperti anjing dan kuda bagi senior. Cuma 3 butir. Kalau senior butuh batu spiritual abu-abu, banyak banget, nggak akan habis. Aku rela sekalian persembahkan semuanya untuk senior. Karena kamu punya niat belajar yang sangat kuat, maka aku akan ajarkan kamu ilmu meracik obat. Bisa belajar sebanyak apa tergantung keberuntungan kamu. Guru di atas sana. Terima salam hormat dari muridmu. Guru. Beberapa waktu lalu aku kesulitan dana. Jadi aku cari orang buat investasi proyek riset batu spiritual bersinar. Batu spiritual bersinar butuh dana besar. Aku harus menghubunginya dulu. Aku akan telepon dia sekarang juga. Ok. Dr. Lin. Penyakit saya belum sembuh. Aku periksa kamu dulu. Kamu dulu aja ya, hehe. Sini. Guru, aku sudah pulang. Kenapa kamu ada di sini, Uye? Suye, kamu kenapa di sini? Kamu ngapain sama guruku? Dokter Ye, dari denyut nadinya. Kondisi tubuhmu sudah nggak apa-apa. Cukup minum obat tepat waktu saja. Oh, aku mengerti. Kamu juga tertarik sama batu spiritual yang bisa berkomunikasi ya? Jadi kamu ikut jadi murid guruku. Já disse sekarang kamu murid di klinik Tonggreng. Xiao Yezi, kamu kan sombong banget. Hari itu dingin banget. Sekarang sudah di tanganku ya. Panggil aku kakak senior dong, biar aku dengar. Berani amat. Ye King King, kamu nggak boleh nggak sopan sama guru kita. Guru, kamu ngomong siapa guru? Ribut amat sih. Gimana ini sopannya? Cepat temui gurumu dong. Guru King King masih anak-anak. Sifatnya gampang emosi. Jangan dibalas dia. Aku nanti yang urus dia. Dia juga nggak lebih hebat dari aku kok. Guru. Guru. Kembali ke kamarmu. Kalau kamu berani nggak hormat sama guru lagi, kamu akan dikeluarkan dari sekolah. Iya. Selesai. Guru gila. Menempatkan bocah kecil itu sebagai guru. Bagaimana aku bisa mengangkat kepala di depan teman-temanku nanti? Apa mungkin aku salah paham? Guru dan King King bukan pasangan. Entang begitu. Kalau tidak, hidup ini bakal berantakan. Guru, investor pergi dinas ke luar kota. Baru bisa kembali lusa. Tidak apa-apa, lusa juga tidak masalah. Ngomong-ngomong. Apakah Kian Er sudah pulang? Aku punya hadiah untuknya. Shinner. Lihat jamnya. Dia seharusnya sudah pulang. Kakek, aku sudah pulang. Kak Su juga ada di sini. Bukankah aku sudah bilang jangan dekat-dekat dengannya? Bukankah aku sudah bilang jangan dekat-dekat dengannya? Waktu itu aku memang tidak banyak membantu. Malah harus berterima kasih pada Kak Su yang menyelamatkan Kian Er. Menyelamatkan Kian Er. Sebenarnya apa yang terjadi? Kakek, nanti aku ceritakan lagi ya. Kak Su, kantong wewangiannya ingin berjabat tangan denganmu. Kamu bertingkah terlalu tidak sopan. Tangannya terlalu kotor. Dia temanku. Kamu membuat aku malu sekali. Mungkin Kak Su punya OCD soal kebersihan. Su, kamu waktu itu benar-benar merusak rencanaku. Mulai sekarang jauh-jauh saja darinya. Kalau Kak Su tidak menyambut Kian Er, aku pulang dulu ya.
Suye, bagaimana kamu bisa begitu? Xiao Nan kemarin terluka. Dia mau ambil obat sambil mengantarkanku. Kamu begini, bagaimana aku bisa menghadapi teman sekelasku nanti? Shinner. Ini, bawa terus di badanmu. Jangan pernah dilepas kapanpun juga. Kian cepat terima, ya? Pak Li, aku akan datang lagi lusa. Bau pria itu tidak seperti penari. Apa mungkin di dunia ini ada penyihir jahat juga? Hahaha. Benar-benar wanita cantik. Manis menemani para paman senang-senang. Tolong, atau aku yang akan mengurusnya. Semakin kamu teriak, aku semakin bersemangat. Tidak ada yang melarangmu. Tolong. Terus teriak saja. Sekeras apapun kamu teriak, tidak akan ada yang datang menolong. Hahaha. Kaksu, tolong aku. Sekeras apapun kamu teriak, tidak akan ada yang datang menolongmu. Hahaha. Kaksu, tolong aku. Di tempat bobrok seperti ini, siapa yang bakal ada? Suyan, aku mohon tolong aku. Berani. Kalian lanjutkan saja. Jangan menghalangi jalanku. HMPH, cewek ini jelas kenal kamu. Kamu mau diam-diam kabur buat lapor polisi, ya? Hahaha yokai. Wah, kamu cukup sombong. Ya, aku benar, kan? Susah-susah aku dapat orang spesial sepertimu. Gak boleh kamu rusak semuanya. Jadi, mending kamu mati saja. Lepaskan aku. Kamu tuh kenapa nyari masalah sama aku? Lepaskan. Tolong, ampuni aku, yang maha kuasa. Aku gak mau sama cewek ini lagi. Aku kasih kamu saja. Suya, tadi kamu kenapa cuek aja lihat orang kesusahan? Kenapa aku harus nolong kamu? Kamu mau ngapain? Katakan, kali ini kamu mau tukar apa sama nyawaku yang sudah aku selamatkan? Janga. Tenang saja. Aku gak tertarik sama cewek gak tahu malu. Bajingan, kamu ngomong siapa gak tahu malu? Jangan ikuti aku. Siapa juga mau ikut sama bajingan macam kamu? Bisa gak kamu antar aku pulang? Aku takut. Gak bisa. Kok kamu pelit banget sih? Gak ada sikap gentleman sama sekali. Aku gak bakal bersikap gentleman sama cewek gak tahu malu. Kamu yang nyuri ciuman pertamaku. Malah kamu yang bilang aku gak tahu malu. Ciuman pertama? Kamu bisa aja gak kasih. Demi sebutir batu spiritual. Sampai rela jual tubuh sendiri, cewek kayak gitu. Masih ngomong tahu malu? Kamu gak ngerti. Batu spiritual itu satu-satunya jalan aku bebas. Keluarga Shenlaji dalam bahaya besar. Kalau gak bisa dekat-dekat sama keluarga Shangguan, aku bakal jadi alat buat perjodohan keluarga. Aku gak mau jadi alat. Kamu tahu gak? Sampai sejauh ini, aku juga gak mau usaha selama ini sia-sia. Aku, Lin Qingyao, melakukan semua ini karena aku gak mau jadi alat perjodohan keluarga. Kenapa aku masih ingat dia? Demi kebebasan. Gak usah ngomong ciuman. Meski harus jual tubuh, aku rela. Ada cewek yang lebih hebat dari kamu. Ayo pergi. Mau kemana? Antar kamu pulang. Aku boleh ke rumah kamu dulu gak? Batu permata jade yang aku curi itu gak berguna. Kita gagal deket sama keluarga Shangguan. Keluarga Ye sekarang maksa bapakku buat kawin paksa. Batu permata gak berguna. Mungkin karena aku sudah serap tenaga spiritual kamu. Masalah ini bikin pusing banget. Gak nyangka tadi baru keluar langsung kena masalah. Kamu memang punya daya tarik alami. Jadi gampang bikin orang kepincut. Demi menghindari perjodohan keluarga, sekarang cuma ada satu cara. Menjadi wanitamu. Menjadi wanitamu. Tubuhku untukmu. Sangat menarik, kan? Kalau tidak bisa mengendalikan nasib, maka nikahilah seseorang yang tidak terlalu menjengkelkan. Lagi pula kamu begitu kuat, pasti bisa melindungiku, kan?
Kamu memang sangat menarik bagiku. Bukan hanya tubuhmu. Aku juga memang bisa memberimu kekuatan. Bahkan bisa membawamu ke jalan kultivasi. Tapi aku tidak akan terikat oleh wanita. Aku tidak peduli. Ada 1 miliar di kartu ini. Kamu cari tempat tinggal dulu. Aku beri kamu waktu 1 hari. Kamu bisa bawa uang ini dan pergi. Atau pilih menjadi wanitaku. Pikirkan baik-baik. Jawab aku ada urusan duluan. Suye. Dazar Bajinga. Ah. Kamu songna. Kamu mau apa? Aku sudah tidak sabar mencicipi darah perawanmu. Xiaonan, kenapa kamu jadi seperti ini? Jangan dekat-dekat. Ini baru aku yang sebenarnya. Kalau tidak, kamu kira aku mendekatimu buat apa? Terlalu menggoda. Nutrisi terbaik untuk api patah hati. Waktu pesta itu juga bukan lupa ingatan. Bajingan itu. Aku sudah lama mencicipi darahmu. Takutnya, aku sudah lama mencicipi darahmu. Tolong, tolong. Aha. Tidak ada yang akan menyelamatkanmu. Cepat serahkan darahmu. Senjata. Alat sihir. Kakaksu. Lepaskan itu. Kalau tidak, aku bunuh kakekmu. Kakekmu ada di bawah. Kamu kira aku butuh berapa lama untuk membunuhnya? Pakai. Kamu sama sekali tidak peduli hidup mati orang tua itu. Ah, jangan lepasin itu. Berikan padaku. Berikan. Berikan. Wadah bunga. Di dunia ini masih ada yang bisa membuat alat sakti seperti ini. Benar-benar barang bagus. Nanti aku akan menaklukkanmu lagi. Ya. Ah. Kamu sudah bangun. Demi kamu. Aku menggunakan darah terbaik untuk menggambar lingkaran sihir. Aku menggunakan darah terbaik untuk menggambar lingkaran sihir. Pengorbanan segera dimulai. Darahmu akan segera menjadi milikku. Hahaha. Jangan berharap Suye datang menyelamatkanmu. Sekarang dia mungkin sudah mati. Hahaha, kamu memang kuat sekali. Seorang pemuda biasa saja bisa berlatih sampai jadi pendekar. Untuk membunuhnya, aku bahkan mengirimkan satu-satunya pelindung tingkat master dari sekte darah jiwa kami. Pelindung tingkat master satu-satunya. Yang kamu maksud pelindung master itu dia, kan? Mana mungkin. Ini adalah pendekar tingkat master. Kamu bagaimana mungkin bisa membunuhnya? Memang dia ahli. Aku butuh 2 jurus untuk membunuhmu. Kamu kira aku butuh berapa jurus untuk membunuhmu? Memang dia ahli. Aku butuh 2 jurus untuk membunuhnya. Kamu kira aku butuh berapa jurus untuk membunuhmu? Kamu juga tahu rahasia yang terkandung dalam tubuhnya,
kan? Cara memindahkan energi dari darah dalam tubuh. Kita bisa kerja sama. Aku bagi darahnya setengah denganmu. Kalau aku mau semuanya, dasar bajingan serakah. Jangan harap aku mau bunuh-bunuhan denganmu. Sebenarnya kamu itu pendekar tingkat master. Kekuatannya paling hebat adalah sihir. Sihirnya lemah banget. Keksu, Bisa nggak kamu biarin aku pingsan dulu baru minum darahku? tenang, aku nggak minum darahmu, cuma bercanda saja. Aku kaget banget. Kak Su, aku kira kamu benar-benar mau minum darahku. Gak apa-apa. Neri jangan pernah lepasin ini lagi. Aku gak bisa selalu di samping kamu. Meskipun ini cuma alat sihir kelas rendah paling dasar. Tapi cukup buat melindungi keselamatanmu. Ayo pulang. Ayo pulang. Keksu. Aku sekarang gak punya tenaga lagi. Bisa gak kamu gendong aku pulang? Ayo. Di depan sudah rumah sakit Tongren. Badanmu sudah gak apa-apa, kan? Kalau begitu biarin aku yang gendong kamu turun. Kak Su, kamu juga mendekatiku karena tubuhku, kan? Sebelumnya memang begitu. Sebelumnya iya. Benci. Makasih ya Kak Su. Kamu gak takut aku bohong? Kak Su, apapun tujuanmu, aku tetap mau. Aku jujur sama kamu, karena tubuhmu spesial. Kalau aku berlatih bersama kamu, kemajuanku pasti akan besar. Kamu sekarang masih mau? Kak Su, kamu baik banget sama aku. Aku juga mau bantu Kak Su. Malam ini juga bisa. Hehe. Bodoh, aku ajarin kamu latihan dulu ya. Kamu masih kecil sekarang. Aku sudah bukan anak kecil lagi. Aku adalah guru kakekmu. Aku dan dia masing-masing urus-urusan sendiri. Aku manggil dia kakek. Dia manggil aku istri guru. Suya. Kamu binatang buas. Haha, Tubuh yang luar biasa indah. tenang saja. Aku pasti akan membuatmu terlihat sangat cantik. Panas sekali. Kamu ini bintang besar. Loh, kalau tidak mau hancur nama baikmu, lebih baik patuh jadi budakku saja. Sekarang aku akan bikin kamu dingin dulu. Siapa kamu, dasar brengsek? Pergi sana. Siapa kamu, dasar brengsek? Pergi sana. Cari mati, ya? Aku dizelamakan Suye. Aku hampir membunuhnya. Maaf. Suye. Maaf. Suye. Cepat buka pintunya. Maaf, Suye. Cepat buka pintunya. Suye. Vey. Bangun, 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 bangun. Suye. Maaf, terima kasih sudah menyelamatkanku. Ini sudah minum berapa banyak, sih? Sudah malam, cepat balik tidur, yuk. Aku gak mau pulang.
Suye, aku suka kamu. Aku mau ke rumahmu. Aku mau tidur sama kamu. Pulang ke rumahmu, ya? Pulang ke rumahmu tidur. Aku. Gak mau. Aku tetap mau ke rumahmu. Mau kemana aja, terserah. Ah. Haha. Ayo, bebasin aja. Lagi pula masih banyak waktu. Hehe. Kenapa aku harus mengurung dia? Wanita ini benar-benar merepotkan. Iya. Aku mau tidur di tempat tidur besar. Hehe. Ah, panas sekali. Suye, datang sini gancing bajuku. Suye, datang sini gancing bajuku. Ini kamarku. Kamu cepat keluar. Jangan. Aku gak mau keluar. Kalau berani, coba datang sini. Aduh, panas sekali. Kamu gak mau lepasin bajuku. Aku lepas sendiri. Lagi-lagi. Baiklah. Aku akan buat kamu lihat besok siapa yang sebenarnya melecehkan siapa. Hei, kamu kesini dulu. Ayo tangkap aku. Hahaha. Ayo. Kesini. Ayo. Aku datang nih. Aku segera datang. Wah, ini cantik banget. Iya, nempel terus. Cantik banget. Suye, kamu mau aku jadi ulat rambut ya? Ah iya, jadi sekarang tutup matamu. Bersiap jadi kupu-kupu. Ya. Alan. Ulat rambut mau jadi kupu-kupu nih. Baiklah, jadi kupu-kupu saja. Semoga berhasil ya. He sunun tai yue. Kenapa aku di rumahmu? Kamu sudah ngapain aku? Kamu sendiri yang maksa masuk. Aku sendiri yang maksa masuk? Kamu bercanda apa? Bisa nggak dulu pakai baju? Aku lagi makan nih. Jangan ganggu seliraku. Aku ini cantik banget. Enak dipandang, oke? Wah, harum banget. Ani biat kamu. Ini kamu siapin buat aku? Bagus, kamu tahu diri. Kamu cuci piring dan makan cepat pergi. Pelit banget sih. Jujur ya. Kamu ngapain aku semalam? Jujur dong. Kamu ngapain aku semalam? Kamu pasti pengen aku ngapainnya? Aku ini aktris terbaik. Ribuan orang mau ngejar aku. Tapi kamu jauh banget. Oh ya? Aku sarani. Berhenti deh punya mimpi yang gak realistis. Aku suka cowok yang pintar dan jago bela diri. Pintar dalam karir. Anak orang kaya itu paling gak ada tantangan. Yang paling oke itu yang mulai dari nol. Nggak harus lebih kaya dari aku, tapi minimal punya 500 juta lah. Kamu kayaknya nggak bakal bisa. Aku malah punya lebih dari 500 juta. Aku mau yang kuat. Minimal harus bisa bela diri. Yang kayak anak muda lemah yang aku sendiri aja bisa kalahin. Pasti nggak boleh. Kamu sih. Masih kurang dikit. Kamu ketava apa? Kamu nggak meremehkan aku ya? Enggak sama sekali. Aku ini aktor laga. Jangan lihat tubuhku yang ramping. Orang biasa nggak bakal bisa dekat-dekat. Kamu terusin aja, terusin. Kamu nggak usah peduli sama aku. Terus harus bisa masak juga. Soal itu ya. Kamu sih cuma pas-pasan. Aku penuhi semua syarat kok. Dia nggak bakal coba-coba ngelakuin sesuatu ke aku kan. Aku penuhi semua syarat kok. Dia nggak bakal coba-coba ngelakuin sesuatu ke aku kan. Kamu cepat makan. Abis makan cepetan pulang ya. Vá, mará-maraia? Catanhaja.
Kamu semalam ngelakuin sesuatu yang gak bener sama aku, kan? Hahaha. Gini aja. Aku tunjukin sesuatu ke kamu. Kamu bakal tahu fakta sebenarnya. Sini. Ayo tangkap aku. Malu banget sih. Apalagi dia nggak ngapa-ngapain sama sekali. Bener-bener lebih buruk dari binatang. Aduala. Lagi mikirin apa sih kamu? Sekarang. Kamu udah tahu siapa yang mau ngelakuin sesuatu nggak bener sama siapa, kan? Jadi, cepetan makan. Abis makan bersihin meja makan ini dulu. Bersihin terus cepetan pulang, ya? Bajingan, hapus video itu sekarang juga. Saia. Kamu mau ngapain sih? Kamu mau ngapain sih? Udah, videonya aku hapus. Lagian aku juga nggak tertarik sama kamu. Sekarang kamu bisa pergi, kan? Dia malah bilang nggak tertarik sama aku. Apa aku ini kurang menarik ya? Bukan gitu. Atau kamu ini gay, ya? Kalau nggak, dengan pesonaku. Mana ada pria yang nggak tergoda? Kamu kok ngomong kayak gitu? Marah ya karena malu? Aku benar kan? Tenang aja, walau kamu kurang di sana. Aku juga nggak bakal ngejek kamu kok. Hahaha. Kamu kira aku nggak berani ya? Kamu emang nggak bisa. Kalau berani, ayo sini. APA, halo Pak Guru, Pak Lin udah balik. Mau ketemu kamu sebentar. Dia juga bawa batu, row ungu yang bagus. Oke, aku segera ke sana. Batu roh ungu super langka. Aku ada urusan dulu. Aku keluar sebentar. Suye, kamu ini benar-benar lebih buruk dari binatang. Tunggu saja aku. Guru Lin bilang, batu roh abu-abu bisa aku serahkan padamu. Tapi, batu roh ungu itu, karena harganya mahal, sulit untuk dibicarakan. Satu batu roh super bisa cukup untuk aku menembus tahap dasar. Tidak kusangka di dunia ini masih ada yang berharga. Yang ungu itu batu roh super. Sangat penting bagiku. Aku harus mendapatkannya, guru. Tolong. Kepala Lin, saat menemukan tempat ini, ternyata itu rumah Shangguan Xiao Sui. Tante sudah sembuh. Kamu juga tidak bilang padaku. Bikin aku cemas sia-sia. Malah habis 10 miliar beli ini. Kakak sepupu tahu salahkan. Cepat buat laporan biaya. Tidak usah lapor biaya. 10 miliar ini bukan apa-apa bagiku. Kebetulan aku berinvestasi di proyek riset Profesor Lin. Batu roh ungu ini serahkan saja untuk dia teliti. Oh ya. Sebenarnya bagaimana penyakit tante bisa sembuh? Itu obat pil yang aku beli seharga 1 miliar hari itu. Ternyata langsung berkhasiat dalam sekali minum. Obat itu sakti sekali. Aku kira kamu ketemu penipu. Kakak, kamu pasti tidak tahu siapa penipu yang jual obat itu. Dari ceritamu, aku kenal penipu itu. Siapa? Itu Nona Shangguan sendiri. Kepala Lin. Aku bawa guruku datang. Kakak sepupu itu dia. Dia yang ini, Suye. Hari itu dia juga tampar aku. Kamu tidak tahu betapa. Saya. Aku akhirnya menemukanmu juga.